Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan didasarkan pada penelitian Jude Burgon. Teori ini memandang komunikasi sebagai proses pertukaran informasi tingkat tinggi dalam hal hubungan isi komunikasi. Teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan antara para komunikator dapat menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman atau bahkan rasa marah dan seringkali ambigu. Hubungan ruang. Ilmu yang mempelajari penggunaan ruang seseorang disebut sebagai proxemic. Proxemic membahas tentang cara seseorang menggunakan ruang dalam percakapan mereka dan juga persepsi orang lain akan penggunaan ruang. McNabb dan Judith menjelaskan bahwa penggunaan ruang seseorang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penggunaan ruang dapat mempengaruhi makna dan pesan. Premis Burgon, manusia memiliki dua kebutuhan yang berlawanan dalam hubungan ruang. Yang pertama, afiliasi. Manusia senantiasa memiliki keinginan untuk dekat dengan orang lain. Yang kedua, ruang personal. Penggunaan ruang dan jarak seseorang yang dapat berubah-ubah terhadap orang lain. Teori pelanggaran Burgon banyak dipengaruhi oleh karya-karya dari seorang antropolog bernama Edward Hall. Hall mengklaim bahwa terdapat 4 zona proxemic, yaitu intim, personal, sosial, dan publik. Zona proxemic jarak intim. Zona ini mencakup perilaku yang ada pada jarak antara 0 sampai 18 inch atau 46 cm. Perilaku-perilaku ini termasuk perilaku yang bervariasi, mulai dari sentuhan hingga mengamati bentuk wajah seseorang. Zona proxemic jarak personal. Ini mencakup perilaku yang terdapat pada daerah yang berkisar antara 18 inch sampai 4 kaki. Menurut Hall, perilaku dalam jarak personal termasuk bergandengan dengan tangan hingga jarak dengan tidak semua. Hubungan dekat Anda dengan seseorang berada paling banyak dalam zona jarak personal. Zona proxemic jarak sosial. Zona yang berkisar antara 4 sampai 12 kaki digunakan untuk hubungan yang formal seperti hubungan dengan rekan kerja. Zona proxemic jarak publik. Zona yang berjarak 12 kaki atau lebih dan digunakan untuk diskusi yang sangat formal seperti antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Kewilayahan. Yang pertama, wilayah primer, menunjukkan kepemilikan eksklusif seseorang terhadap sebuah area atau benda. Yang kedua, wilayah sekunder, merupakan afiliasi seseorang dengan sebuah area atau benda. Yang ketiga, wilayah publik, menandai tempat-tempat terbuka untuk semua orang termasuk pantai dan taman. Jenis faktor harapan. Faktor-faktor individual komunikator meliputi gender, kepribadian, usia, penampilan, dan reputasi. Faktor-faktor relasional. Sejarah hubungan yang melatar belakangi perbedaan status, tingkat ketertarikan, dan rasa suka. Faktor-faktor konteks yaitu formalitas atau informalitas, fungsi tugas atau sosial, batasan lingkungan, norma-norma budaya. Asumsi teori pelanggaran harapan. Harapan mendorong terjadinya interaksi manusia. Asumsi ini menyatakan bahwa manusia selalu memiliki harapan-harapan yang akan dibawanya dalam interaksinya dan mempengaruhi perilakunya dalam interaksi itu dengan orang lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya bacakan yaitu asumsi teori pelanggaran harapan. Harapan terhadap perilaku manusia dapat dipelajari. Asumsi ini menyatakan bahwa harapan bukanlah bawaan lahir atau bersumber dari sesuatu yang alamiah. Contoh, budaya Amerika mengajarkan bahwa hubungan antar profesor dan mahasiswa didasar pada rasa hormat profesional. 2. Orang membuat prediksi mengenai perilaku nonverbal. Asumsi ini menyatakan bahwa perilaku nonverbal sangat mempengaruhi jalannya percakapan dan perilaku ini mendorong orang lain untuk melakukan prediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Kemudian memberi reaksi sesuai dengan
pemaknaannya terhadap perilaku nonverbal yang diprediksinya. Konsep dasar. Expectation atau harapan. Sebagai sebuah teori komunikasi, teori pelanggaran harapan secara khusus menekankan pada harapan seseorang terkait dengan apa yang dilakukan dalam interaksi intrapersonal. Harapan adalah kognisi abadi tentang perilaku yang diantisipasi. Macam-macam harapan. Predictive expectation. Perilaku dan komunikasi yang terjadi berdasarkan harapan-harapan dalam sebuah lingkungan, situasi, atau konteks tertentu. Perspective expectation. Cara yang dilakukan orang lain untuk memperlihatkan perilaku dan berkomunikasi dalam lingkungan, situasi, dan konteks. Komunikator rewards valence. Valiansi ganjaran komunikator. Dapat dikatakan bahwa valiansi ganjaran komunikator adalah evaluasi yang dibuat oleh seorang tentang orang lain yang melakukan pelanggaran harapan. Terkait dengan ganjaran hukuman, dalam teori pertukaran sosial telah dijelaskan bahwa setiap individu akan mencari ganjaran dan berupaya untuk menghindari hukuman. Ketika individu berinteraksi dengan individu lainnya, maka ia akan menilai berbagai atribusi baik positif maupun negatif yang dibawa oleh individu lainnya. Violation valence atau valiansi pelanggaran. Ketika harapan seseorang dilanggar akan membangkitkan minat atau perhatian seorang dan kemudian ia akan menggunakan mekanisme tertentu untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Saat gairah terjadi, minat atau perhatian seseorang terhadap penyimpangan atau deviasi akan meningkatnya dan seseorang menjadi kurang memperhatikan pesan dan lebih memperhatikan sumber gairah. Seorang mungkin akan saja mengalami peningkatan gairah kognitif dan gairah fisik. Jenis rangsangan terhadap seseorang. 1. Rangsangan kognitif. Rangsangan kognitif merupakan kesiagaan atau orientasi terhadap pelanggaran. Ketika seseorang terangsang secara kognitif, maka indera intuitif orang tersebut akan meningkat. Kedua, rangsangan fisik. Rangsangan fisik mencakup perilaku yang digunakan komunikator dalam sebuah interaksi, seperti keluar dari jarak pembicaraan yang membuat tidak nyaman. Batasan ancaman. Begitu rangsangan timbul, ancaman akan muncul. Dengan kata lain, batas ancaman adalah toleransi bagi pelanggaran jarak. Bugron melanjutkan bahwa ketika jarak disamakan dengan ancaman jarak yang lebih dekat, dilihat lebih mengancam dan jarak yang lebih jauh lebih aman. Kritik. Teori pelanggaran harapan menempatkan harapan yang dipengaruhi secara negatif. Harapan digambarkan sebagai hal yang tidak sesuai dan tidak jelas. 3. Harapan ditunjukkan lebih banyak bagi orang-orang yang tidak dikenal dibandingkan dengan orang-orang yang berkaitan dengan diri sendiri. Kritik. 1. Kritik orang tidak begitu saling mengenal. Mereka akan berupaya untuk berkomunikasi, untuk mengenal satu sama lain. Pelanggaran sebagai besar dipandang sebagai hal yang negatif dan tidak pasti. 3. Harapan dan pelanggaran bersifat situasional dan memiliki konsekuensi masing-masing yang tidak diperlihatkan dalam teori. Proposisi. Orang mengembangkan harapan tentang perilaku komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dari orang lain. Pelanggaran harapan menyebabkan interaksi mengarahkan penerima pesan lebih jauh untuk mengalihkan perhatian mereka kepada yang lain, hubungan dan makna pelanggaran. Valiansi ganjaran komunikator menentukan penafsiran ambigu komunikasi. 2. Valiansi ganjaran komunikator menentukan bagaimana evaluasi perilaku. 3. Pelanggaran positif menghasilkan lebih banyak keluaran yang disukai dibandingkan dengan perilaku yang sesuai dengan harapan. Sementara itu,
Pelanggaran negatif menghasilkan lebih banyak keluaran yang tidak disukai dibandingkan dengan perilaku yang sesuai dengan harapan. Valensi penghargaan komunikator. Valensi penghargaan komunikator adalah jumlah dari karakteristik positif dan negatif dari seseorang dan potensi bagi orang itu memberikan penghargaan atau hukuman. Contoh kasus yang sering terjadi di dunia akademis ketika terjadi proses komunikasi antar mahasiswa dengan staf atau pegawai akademis untuk mendapatkan informasi. Mahasiswa sering masuk atau melanggar wilayah yang sudah dibatasi oleh aturan yang berlaku, atau sang pegawai tidak dapat memberikan informasi yang memuaskan kepada mahasiswa tersebut sesuai harapannya, sehingga membuat si mahasiswa tidak puas, mungkin mengomel ataupun mengumpat. Manfaat. Kita memahami sejarah dan latar belakang dibentuknya teori pelanggaran harapan. Begitupun kita memahami sebagai asumsi teori pelanggaran harapan. Selanjutnya, kita memahami berbagai proposisi teori pelanggaran harapan. Selanjutnya, kita memahami berbagai konsep dasar dalam teori pelanggaran harapan. Selanjutnya, kita memahami kritik terhadap teori pelanggaran harapan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.